Halo Sobat Kreasi, kembali lagi di acara podcast Ruang Kreasi Komunikasi. Bersama saya Ahmad Bayu Chandra Buwono, dan sekarang saya ditemani oleh seorang wanita cantik, humble, dan juga cerdas. Hanifah! Yeay! Apa kabar Ya? Hanifah? Alhamdulillah baik. Hanifah nih Pak sebelumnya... Bayu atau Kak Bayu? Oh, Kak aja ya? Kak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Hanifah nih, Hanifah mau dipanggil Mbak Hanifah, Ibu Hanifah, Hanifah aja. Hanifah aja Kak ya? Hanifah aja? Iya. Oke, baik. Hanifah Ya. sekarang sibuk apa nih ya? Alhamdulillah sekarang sibuk jadi gimana ya, freelance aja sih Pak. Jadi kok jadi Pak aja ya Pak ya? Terserah Hanifah, enaknya Jadi gimana kan, gitu? kemarin setelah lulus kuliah, saya langsung alhamdulillah dapat kerjaan jadi humas pemerintah di Pontianak. Jadi itu bulan Agustus sampai Agustus 2020 saya resign, terus sampai sekarang saya masih ngisi-ngisi kegiatannya dengan IO, WO atau presenter gitu-gitu sih. Oke, baik. Freelance gitu. Jadi Hanifah setelah lulus langsung pindah ke Pontianak gitu? Betul. Oh, di situ freelance? Kerja freelance No, apa? honorer. Oh, honorer di humas pemerintah. Humas rumah sakit pemerintah rumah Pontianak. sakit. Betul. Gimana ini COVID kemarin di sana? Di sana pada saat itu Pontianak keadaannya tidak lebih gempar daripada Banjarmasin ya. Jadi Banjarmasin ribuan tuh, tapi Pontianak masih 200-an aja gitu. Jadi kayak masih kalem aja. 200-an itunya yang positifnya. Positifnya. Oke, kalau di Banjar kemarin sudah sampai ribuan ya kalau Iya. nggak salah. Kemudian Hanifah nih sekarang ya sudah jadi alumni Iya. program studi ilmu komunikasi ULM ya. Betul. Gimana rasanya? Rasanya Maksudnya gimana rasanya jadi orang cantik? rasanya jadi alumni aja deh. Jadi alumni ilmu komunikasi lebih khususnya itu kayak lebih bangga aja. Bersyukur juga karena apa? Karena ketika saya lulus, prodinya itu udah akreditasi A gitu loh Pak. Jadi kayak menambah apa ya? Kayak diperhitungkan oleh orang. Kalau misalnya prodinya A, kan universitas kita udah A nih, prodinya A juga. Jadi kayak bersyukur banget udah bisa lulus pada masa-masa itu. Nggak ada rasa menyesal masuk program Enggak studi banget. ilmu Enggak komunikasi banget. atau merasa tersesat gitu? Sama sekali enggak. Karena keinginan masuk komunikasi dari awal emang dari SMA. Itu saya kan sudah menekuni kayak bidang-bidang komunikasi kayak videografi, fotografi dan lain sebagainya. Jadi lulus kuliah emang mau cari yang berhubungan sama hal-hal kayak gitu. Oh. Jadi emang pengen masuk komunikasi Oke, dari luar awal. biasa Hanifah. Jadi memang sudah tujuannya ya milih program studi ilmu komunikasi sudah dari SMA itu. Iya, Riset betul. tentang program studi ilmu komunikasi dan sekarang tertarik dengan ilmu komunikasi gitu ya. Betul banget. Wah, luar biasa Hanifah ini. Kemudian pada saat kuliah itu apa sih yang paling berkesan bagi Hanifah? Paling berkesan pada saat Hanifah angkatan 2000? 2015, 2015 lulus tahun? 2019. Wih, tepat waktu berarti ya? Alhamdulillah. 4 tahun. Kurang dari itu Pak. Wih. Sombong ya. 3,4 tahun Pak. 3,4 Alhamdulillah. tahun. Waduh, apa yang paling berkesan Paling tadi? berkesan KKN sih Pak. KKN. Pas pada saat KKN semester 6 itu titik balik saya untuk lebih semangat lagi, cepet-cepet lulus dan dapat kerjaan gitu. Jadi kayak titik baliknya lah benar-benar di pada saat KKN itu. KKN-nya emang di mana sih? Kemarin kita di angkatan saya di Jejangkit. Jejangkit itu pada saat ada perayaan Hari Pangan Sedunia Pak ya. Jadi di sana kan akan hadir presiden rencananya kemarin itu dan semua kepala daerah di situ ada Hari Pangan Sedunia. Jadi emang kita ditempatkan di sana buat membangun desanya gitu. Oke. Pada saat kuliah nih, pada saat baru masuk itu apa yang dirasain? Pada saat pertama kali masuk program studi ilmu komunikasi. Pertama kali masuk program studi ilmu komunikasi, yang kebayang sih bukan apa ya, kayaknya kayak ngerasa gitu ya pas itu tuh pas kumpul sama mahasiswa yang lain juga kayaknya ini prodi eksis banget gitu loh, kayak keren banget juga karena baru juga kan 2008 tapi baru tapi udah sangat eksis banget gitu. Saya angkatan pertama dulu. Iya, berarti Anda sebagai salah satu yang
Saya bangga punya adik kayak Hanifah ini, sudah wow, luar iya, biasa Pak. sudah. Cantik, pinter ya. Bapak juga jadi Berprestasi, ya. alumni langsung jadi dosen loh, keren tuh Pak. Eh, kemudian waktu di kampus itu Hanifah kalau nggak salah ikut organisasi juga. Apa? Himakom. Jadi Fisik apa di ULM. Himakom dulu? Jadi kalau yang pas semester awal itu jadi anggota humas, terus lanjut lagi periode berikutnya itu alhamdulillah jadi wakil ketua umum. Wakil ketua umumnya siapa? Ketua umumnya waktu namanya dulu. Maldini Zen Al-Fatma, Oh iya, kalau nggak salah ya. Al-Fatma ya. Ada apa namanya di waktu Hanifah organisasi di Himakom itu ada kesan dan kesannya bagaimana? Banyak banget karena itu kan tekanannya banyak banget, pressure-nya banyak banget di organisasi itu. Tapi organisasi itu juga salah satu yang bikin kita jadi lebih dewasa, jadi lebih bisa mengambil keputusan. Jadi emang di situ dilatihnya di situ. Karena banyak banget acara-acara Himakom gitu kan yang dilakukan bersama-sama teman-teman yang lain. Banyak kepala juga, jadi tekanannya memang dari manusia ke manusianya sendiri. Jadi gimana caranya kita mempersatukan itu semua. Jadi membuat Hanifah lebih dewasa ya Iya. di organisasi Betul. itu. Oke, berarti banyak pengalaman. Selain organisasi di kampus, Hanifah juga organisasinya di luar ada juga itu kan? Iya, alhamdulillah. Saya tuh kayak keaktifan banget sih Pak sebenarnya. Jadi di kampus waktu itu ikut organisasi Himakom. Di luar saya juga ada punya komunitas, kebetulan jadi koordinatornya juga. Terus ada juga ikut komunitas yang lain gitu. Artinya Anda sibuk banget pada saat kuliah itu ya? Benar-benar mengekspresikan diri Anda di organisasi, di perkuliahan. Dan kemarin kalau nggak salah waktu wisuda cum laude ya? Alhamdulillah. Luar biasa Alhamdulillah. Hanifah. Itu karena emang dari masuk kuliah saya tuh kayak punya goals gitu loh Pak, kayak goalsnya gue harus cum laude nih kayak gitu. Jadi kayak Catat nih, penting nih buat teman-teman sobat kreasi ya. Tolong dicatat bagaimana nih cara Hanifah berorganisasi juga di kampus dan di luar, juga cara belajarnya seperti apa dan membagi waktunya ini yang paling sulit. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang sering terbengkalai, ikut organisasi lupa tuh sama kuliah. Jadi gimana nih Hanifah? Jadi kan emang kalau dari diri sendiri pertama kali masuk kuliah emang punya goals, tujuan. Saya mau cum laude nih kayak gitu. Jadi gimana caranya kita mencapai tujuan tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang ada tanpa menghambat tujuan tersebut, tanpa menghilangkan tujuan tersebut Pak. Jadi saya komitnya gini sih, nggak apa-apa saya ikut organisasi, ikut komunitas, kerja di luar juga, freelance apa. Tapi tetap kerja di luar juga berarti. Wow. kebetulan tuh kayak ya suka aja karena passionnya di situ juga, jadi sambil cari uang juga di luar gitu sebagai tambahan. Pacaran juga dulu? Hah? Pacaran juga? Pacaran? Jadi maksudnya gini, Iya. maksudnya gimana cara Hanifah membagi waktu bagi waktu antara ya? pacar, organisasi, kerjaan, dan kuliah gitu kan. Kemudian dan goalsnya tepat waktu dan cum laude gitu. Pacaran juga? Pacaran juga ada sih Iya. momennya. Berapa banyak pacar? Pada saat kuliah saya cuma punya satu deh kalau nggak salah. Satu. Iya. Yang itu ya? Yang mana ya Pak ya? Ada antara ketua dan apa itu? Itu kebetulan aja sih. Kalau misalnya kita nggak di posisi yang sama juga kayaknya, ya Allah kebahas lagi Pak, itu udah lama banget loh. Oke, balik tadi ke fokus kita, gimana cara bagi waktunya? Kayak ditanamkan ke diri sendiri aja. Lu punya goals, tapi lu juga punya kerjaan lain. Ya goalsnya jangan dihilangkan, kerjain aja. Mau nongkrong, mau nonton konser. Saya dulu suka banget nonton konser Pak. Habis itu suka juga nge-IO gitu kan. Terus organisasi juga. Jadi kayak tujuannya ini kan ini nih, misalnya cum laude nih. Jadi kayak reward aja gitu, kalau misalnya udah selesai ngerjain ini di kampus, rewardnya nonton konser. Kalau udah ngerjain ini, rewardnya nonton di bioskop gitu-gitu. Jadi kayak apresiasi diri sendiri aja. Luar biasa Hanifah. Jadi ini guys, sobat kreasi juga para mahasiswa di program ilmu komunikasi, program studi ilmu komunikasi, tolong dicatat tuh.
kita dari awal harus punya goals ya Betul Hanifah ya, banget, harus punya tujuan yang harus dicapai, step-stepnya itu harus ada ya kan ya. Misalnya semester ini saya mau ngapain, harus ngapain, dan manajemen waktu yang Betul paling banget, penting ya. Jangan Hanifah sampai ya. kehilangan arah gitu. Kayak udah semester 4 atau semester 5, aduh nggak tahu nih mau ngapain, atau karena kebanyakan tugas jadi udah lupa sama goals awalnya gitu. Tapi Hanifah waktu dulu tuh pernah nggak kehilangan arah gitu? Kehilangan Galau kayak arah atau kenapa gitu? lebih kepada masalah organisasi sih Pak, kayaknya sama kuliah. Terus meluruskan arahnya lagi gimana? Tadi kan kehilangan arah, harus diluruskan kan tentunya. Kayak saya lebih kayak ke nanya ke orang yang lebih, saya tuh kayak suka minta saran orang lain gitu Pak. Jadi sharing, nyari solusi dari banyak orang sih. Jadi kita menemukan solusi buat diri sendiri gitu. Nanya ya, nanyanya biasanya ke siapa tuh? Ke orang-orang, Nanyanya, ke pasangan? kalau dulu iya pasangan termasuk salah satu yang Yang berperan ya dalam berperan hidup. juga. Sampai Iya. sekarang? Enggak dong. Kenapa enggak? Udah Kan lama berperan. banget itu. Kan berperan. Dulu. Sekarang nggak berperan lagi? Enggak. Waduh, sayang sekali. Gimana tuh sampai nggak berperan? Karena yang lalu biarlah berlalu Pak. Oke. Kita berjalan dengan hidup kita Terus yang sendiri aja. sekarang ada nggak? Sekarang nggak ada. Kenapa nggak ada? Hanifah ini sudah cantik, pinter, bisa ngatur waktu. Kok nggak ada sih? Masa nggak ada yang mau gitu? Nggak cocok kali Pak ya. Nggak cocok? Coba kasih tips ke saya Pak supaya Waduh, dapet yang cocok gitu Pak. saya aja belum. Ya jadi kayak tidak sefrekuensi, lebih banyaknya itu sih Oh, Pak. sefrekuensi. Jadi kayak susah banget nggak sih nyari yang sefrekuensi guys? Jadi tipenya Hanifah tuh harus sefrekuensi gitu ya? Ya. Berarti yang dulu nggak sefrekuensi? Yang dulu sefrekuensi tapi mungkin sudah tidak cocok ya. Oke, baik. Oke, kembali ke topik kita ya. Intermezzo ya tadi Pak ya. Intermezzo aja tadi. Dengar-dengar nih lagi Hanifah lulus CPNS ya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah banget itu. Senang banget juga saya. Di mana? Pak. Alhamdulillah dapatnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Itu saya dapat di Dirjen IKP atau Informasi Komunikasi Publik untuk formasi analis informasi. Wow, berarti habis lulus masih fresh langsung dapat kerja masuk Alhamdulillah. CPNS. Rezeki. Wow, luar biasa. Ada perjuangannya gimana tuh perjuangan? Banget. Jadi tapi kalau ini saya melihatnya gini Pak, kan saya kemarin daftar jalur formasi cum laude nih untuk CPNS. Oh, formasi kumlat? Jadi kan Itu standar nilainya beda kan sama yang formasi umum biasa? iya, tapi saingannya lebih sedikit karena umum kan biasanya lebih banyak kan. Dan kalau untuk CPNS formasi cum laude juga yang diperhatikan itu akreditasi kampus, universitas sama prodinya. Jadi kebetulan alhamdulillah banget, saya bersyukur banget lulus dari ilmu komunikasi ini. Akreditasinya udah A, terus universitas juga udah A. Jadi emang kayak jalannya itu mulus aja gitu Pak. Kayak saya mau daftar untuk formasi cum laude, lolos, habis itu ya tadi ada kan tesnya ada 2 kali Pak. Yang pertama itu SKD, yang kedua SKB. SKB-nya ini juga ada wawancaranya ada 3 kali, psikotesnya juga ada. Jadi emang struggling banget sih untuk dapetin kerjaan ini. Itu standar nilainya kemarin berapa tuh yang cum laude CPNS? Cum laude pokoknya dia ada passing grade-nya. Untuk SKD saya agak lupa sih, cuman harus di atas itu sih. Oke, saya juga pernah tuh waktu daftar CPNS, tapi masih yang umum aja tuh, bukan cum laude. Kemudian Hanifah, orang tua masih ada? Alhamdulillah masih. Lengkap di mana? Di Banjarmasin Di atau? Banjarbaru. Di Banjarbaru. Gimana orang tua, bangga? Alhamdulillah bangga sih, kayak berarti kalau anaknya udah kerja kan nggak ada beban Tapi lagi Hanifah gitu. ini kan nanti kerjanya nih ke Jakarta ya? Ke Jakarta? Iya, Jakarta. Berpisah sama orang tua berarti? Saya emang orangnya suka berkelana gitu Pak, berpetualang. Jadi emang suka pergi. Jadi benar ya kalau untuk tumbuh dan berkembang itu kita harus keluar dari comfort zone kita, zona nyaman kita ya. Itu yang dilakukan Hanifah. Iya, kayak lebih suka
berteman sama orang luar juga ada gitu. Oke, baik. Nah, Hanifah, Ya, kita kembali ke topik personal branding ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa juga tentang personal branding. Kira-kira nih, menurut Kak Hanifah, personal branding itu apa sih, Kak, katanya? jadi kalau pengertian dasar yang harus kita tahu sih ya gimana caranya orang buat kenal kita sebagai apa gitu. Pasti Bapak juga tahu dong. Saya nih mohon maaf dulu nih. Jadi kayak ngajarin. Nggak apa-apa, ya. ilmu itu kan nggak apa namanya, nggak harus dari saya, dari siapapun itu. Betul betul. Bisa, bagus. Iya, jadi kayak personal branding ya gimana caranya agar kita dikenal orang itu sebagai apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang suka ngegame, suka sepedaan atau gimana caranya orang buat tahu kalau kamu itu gamers, ya udah jadi gamers. Gimana caranya kamu membranding diri kamu ya dengan mendalami dan juga hebat di situ juga disalurkan lewat media yang udah ada kayak gitu. Kalau Hanifah ingin dikenal orang sebagai apa nih? Ingin dikenal orang sebagai, kebanyakan sih orang yang kenal saya kenalnya kalau ditanya kamu tahu Hanifah nggak? Hanifah mana? Hanifah J Radio gitu, kayak anak radio gitu sih Pak. Anak penyiar. Penyiar. Tapi kalau saya beda loh. Apa, Pak? Nilai Hanifah. Hanifah ini orangnya apa ya? Humble gitu. Kemarin itu kan kita ketemu kan, Hanifah baru bertamu ke sini ya kan, habis lulus datang sini. Terus kita ngajakin, Hanifah mau podcast nggak? Ayo, mau katanya. Langsung nggak pakai basa-basi, dia bilang mau, dan dia ngajuin tema lagi, teman-teman. Itu luar biasanya. Itu Hanifah kebanggaan juga sih Pak, ditawarin. Kan kapan lagi, kan udah mau pergi. Sombong ya. Nggak apa-apa, sekalian sharing sama adik-adik. Baik, Hanifah. Lanjut, kita ada pertanyaan lagi nih dari Arya. Cara membangun networking yang paling mudah itu gimana, Kak, katanya? Caranya, jadikan semua orang itu guru, Pak. Jadi kayak networking itu kan bagaimana kita bisa kenal sama orang dan orang itu kenal sama kita tuh, Pak. Membangun jaringan ya. Tapi jangan pilih-pilih. Maksudnya kalau misalnya ketemu yang jabatannya lebih tinggi, kita lebih baik. Tapi ketika kita ketemu satpam, kita jadi ngeremehin gitu, jangan. Jadi salah banget. Jadi prinsip saya sih jadikan semua orang itu guru supaya kita mudah ngapain-ngapain gitu. Karena ya itu awal mulanya networking kan dari situ. Iya. Artinya kita mudah menyerap apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh orang tersebut, orang yang kita temui ya, tentunya. Jadi kalau saya sih kurang lebih seperti Hanifah dulu. Waktu saya kuliah juga Hanifah, saya melakukan apa yang Hanifah katakan, tapi beda istilah. Kalau saya ketemu orang lain itu saya pura-pura bego dulu, apa yang disampaikan orang itu saya serap dulu, jangan membantah dulu, intinya seperti itu biasanya. Dan jangan ngeremehin banget sih Pak ya sama orang, sama semua orang. Dan akhirnya orang itu kan menjadi nyaman sama kita, enak gitu teman-teman. Kemudian ada lagi Hanifah nih, banyak banget pertanyaan yang masuk dari mahasiswa, persoalan personal branding dan networking ya. Kan kalau personal branding itu sebuah cara promosi diri, intinya kamu mau dikenal sebagai apa. Jadi yang saya tanyakan ini, bagaimana sih cara mencari tahu saya ini mau dikenal sebagai apa? Dan kadang-kadang saya lebih labil dalam membranding diri saya sendiri. Itu gimana tuh Hanifah? Katanya labil dia membrandingnya, dia belum tahu dirinya itu seperti apa. Dia kayaknya harus lebih kayak survei diri sendiri sih Pak, ke teman-temannya sendiri. Jadi kayak nanya temennya, gue cocoknya jadi apa sih? Kira-kira kebiasaan gue ini apa ya? Kayak gitu. Jadi kayak teman-temannya ngasih saran dan masukan agar si orang tersebut nggak labil lagi dan lebih mendalami hal tersebut gitu, yang bisa jadi branding diri dia. Jadi kayak lebih nanya orang lain sih, pendapat orang lain. Menilai dirinya kan, untuk menilai dirinya. Jadi harus ya intinya harus membangun jaringan dulu ya kan. Kemudian bagaimana sih untuk bertanya, bagaimana sih dirinya itu, kemudian baru dibangun.
Kemudian pertanyaannya nih selanjutnya ada dari Cika. Bagaimana cara menilai diri sendiri dalam personal branding? Sudah paskah personal branding yang diciptakan diri sendiri? Gimana nih maksudnya? Oh, mungkin itu ya Pak ya. Sebenarnya kita nggak bisa menilai personal branding kita. Itu sih pendapat saya ya. Kita nggak bisa menilai personal branding kita itu berhasil atau enggak. Cuman gimana caranya orang bisa kenal sama kita itu juga alhamdulillah banget gitu. Dan itu udah jadi brand diri sendiri. Kayak misalnya kita berkumpul di suatu ruangan, ada orang yang nanya tentang satu orang yang lainnya, lo kenal ini nggak misalnya Sophie nggak? Sophie mana? Sophie videographer. Oh gitu. Jadi kayak udah tahu aja. Itu juga sebagai salah satu personal branding gitu. Itu yang Hanifah lakukan juga biasanya untuk membangun personal branding di diri Hanifah sendiri ya. Oke, baik. Jadi gitu guys pertanyaan. Kemudian kita lanjut nih ke pertanyaan yang keempat ya. Pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan tadi Kak. Ditanyakan oleh anonim. Saya suka mengamati teman-teman saya menciptakan personal brandingnya. Saya merasa nih Kak ada yang terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kapasitas dalam membangun personal branding. Bahkan terkesan memaksakan networking dengan orang lain. Gimana sih menurut Kakak orang yang memaksakan dan terlalu berlebihan ini? Itu sebenarnya menurut saya, kalau saya ngambilnya dari sudut pandang yang lain ya Pak ya. Itu kan menurut sudut pandang penanya nih. Contohnya orang yang berlebihan itu seperti apa kira-kira? Mungkin yang dilebih-lebihkan. Misalnya dia ingin jadi seperti ini tapi tidak cocok gitu ya. Gimana ya? Kayaknya suka di update gitu sih Pak. Mungkin menurut penanya ya. Jadi sebenarnya menurut saya itu mah nggak apa-apa. Maksudnya mereka memperlihatkan itu dengan berlebihan ataupun memaksakan networking yang ada menurut si sudut pandang penanya gitu kan. Tapi menurut saya itu nggak apa-apa. Yang penting itu tuh bukan nipu gitu. Itu beneran ada dan itu beneran terjadi. Jadi kan wajar ya seperti itu personal ya. branding kan emang pencitraan yang baik, bukan pencitraan yang diada-adakan gitu Pak. Jadi nggak apa-apa kok mereka kayak gitu, biarin urusan mereka. Kita mah udah diem aja dengan diri kita sendiri gitu guys. Oke, gitu jadi sebenarnya yang sesuatu yang berlebihan itu wajar-wajar saja. Wajar-wajar aja sih karena emang itu yang ada di dalam dirinya ya. Betul. Kan emang itu personal brandingnya. Jadi ya nggak apa-apa gitu loh. Kata Kak Hanifah cara sendiri. Pandang diri kita aja terhadap orang lain, jangan emosi dulu ngelihat wah ini ngapain lagi nih gini, jangan sih, mending lihat yang positifnya aja. Iya. Hanifah mau nanya nih, ini dari saya sendiri ya. Hanifah prestasinya dari awal sampai sekarang itu apa aja sih? Wow, nanti saya sombong lagi. Jangan, nggak apa-apa. Kalau misalnya tahun 2016-2017 itu alhamdulillah bisa bawa komunikasi juga untuk ikut workshop yang diadakan oleh Kemendikbud itu tentang sinematografi. Jadi yang 2016 itu tingkat dasarnya, terus yang 2017 lolos lagi untuk tingkat menengahnya. Jadi itu memang dikumpulin di Bogor waktu 2016, di 2017 di Bandung. Itu emang dilatih untuk bisa bikin film gitu sama pelatih-pelatihnya. Wow, banyak sekali prestasi Pak. Anda ya. Luar biasa sekali Hanifah ini sudah, pokoknya gitulah. Kemudian nih ada lagi nih, kalau Kak Hanifah sendiri nih pernah nggak mengalami kesulitan dalam membangun personal branding itu sendiri? Kesulitan membangun personal branding, kesulitannya apa ya? Kayak nggak ada kayaknya. Itu sih kayak untuk lebih meyakinkan diri sendiri dan percaya ke diri sendiri dengan passion yang ada gitu. Kadang kan kita suka down sendiri tuh Pak, bisa nggak ya atau gimana gitu ya. Tapi setelah berjalannya waktu kan semakin banyak nih apa ya istilahnya jam terbangnya gitu Pak, semakin kita latihan juga. Jadi di situ sih triggernya, jadi kayak ngelatih diri sendiri buat lebih bisa lagi. Artinya kita harus yakin dulu dengan kemampuan kita yang ada dalam diri kita ini ya. Jadi pede aja teman-teman. Kita memiliki kemampuan apa, kemudian diasah sedikit demi sedikit ya. Kemudian akhirnya akan terbentuk personal branding kita itu sendiri. Oke, baik, pertanyaan kelima. Wow, dari Sobat Kreasi, apakah personal branding sama
pencitraan itu adalah hal yang sama? Personal branding nih sama pencitraan itu adalah hal yang sama? Kalau menurut pendapat pribadi saya ya tadi kayak personal branding itu ya pencitraan, benar, pencitraan yang baik. Kita nggak bisa dong menampilkan diri kita yang bukan diri kita gitu. Kita menampilkan diri kita yang emang diri kita juga. Dan itu emang pencitraan tapi baik gitu. Jangan personal branding yang pencitraannya buruk atau pencitraannya bohongan. Itu salah sih. Baik, jadi personal branding itu adalah citra diri ya. Bagaimana diri kita sendiri itu terlihat Dikoreksi. baik di mata mahasiswa atau di mata orang lain yang menilai kita sendiri. Gitu. Pertanyaan ke-6 masih banyak pertanyaannya. Dari Sobat Kreasi, apakah mungkin personal branding itu bisa dilakukan tanpa kesengajaan? Jadi tidak sengaja tuh ngebangun. Bisa banget. Contohnya kayak pasti semuanya tahu kayak Bang Ade yang viral. Ade. Di Rasanya mana? Di seperti Instagram? menjadi Iron Man itu. Kan Oh. dia jadi kayak nge-branding dirinya sebagai seorang yang kocak atau gimana gitu kan. Itu kan nggak sengaja dia awalnya. Kayak gitu, kayak hal-hal yang viral itu menurut saya personal branding yang tidak sengaja. Tidak sengaja, jadi dia dikenal sebagai orang yang humor mungkin ya gitu. Jadi bisa teman-teman mahasiswa yang bertanya dari siapa tadi? Nggak ada namanya ya? Oh nggak ada namanya. Jadi bisa personal branding itu dilakukan tanpa sengaja. Tapi ketika tanpa sengaja itu bisa diasah lagi. Betul. Artinya kita sudah tahu kan? Tanpa sengaja kemudian kita asah lagi ketidaksengajaan kita itu menjadi benar-benar personal brandingnya. Oke, baik. Sobat Kreasi, sudah kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke akun Instagram yang sudah di-share kemarin ya. Sudah kita bacakan semua dan dijawab oleh Hanifah sebagai narasumber kita sekarang ini. Hanifah, ada yang mau disampaikan buat adik-adiknya? Bagaimana nih bisa sukses dengan umur Amin, ya Hanifah Allah. berapa sih kalau boleh tahu? Alhamdulillah 23 Pak. Oh, saya 23, beda. 8 bulan, 12 hari. Beda 2 tahun ya. Oh iya Pak ya? kita, ya. Oh, Keren. Alhamdulillah Pak. Sudah muda, kemudian karirnya cemerlang ya. Amin ya Allah. Tapi jodohnya belum kelihatan ya. Bohong banget Hanifah, seorang Hanifah gitu loh guys. Jangan gitu, jangan promosi. nanti. Promosi. Nih, yang mau daftar silahkan. Gimana Hanifah? Jangan Pak, Punya target nggak kapan mau merit? supaya dapat doa ya, diaminkan semua orang ya Allah. Kan tadi katanya segala sesuatu itu harus ada tujuannya. Iya. Nah ini tujuan untuk itunya gimana? Pasangan? Target sih 2 tahun lagi paling Pak. 2 tahun lagi berarti Insya umurnya Allah. berapa tuh? 25 ya? 25 ya? 24 deh. Oh gitu, nawar ya Pak ya? Boleh, siap kalau udah ada insya Allah. Oke, Hanifah ada yang mau disampaikan nih buat teman-teman? Mungkin closing statement ya mahasiswa? Pak ya, Oke, baik. tentang tema hari ini, personal branding dan juga networking. Yang pertama, saya sih mau menyampaikan juga buat teman-teman atau adik-adik di komunikasi. Jadi teman-teman kuliah jangan seadanya aja sih, maksudnya jadikanlah kampus ini sebagai ladang apa? Ladang mencari ilmu, ladang mencari teman sebanyak-banyaknya, ladang mencari pengalaman, ladang apapun, banyak banget hal yang bisa diambil dari 3-4 tahun ini, jangan disia-siain. Terus yang kedua, untuk mencari networking juga, teman-teman itu harus jadikan semua orang itu sebagai guru, jangan pernah ngeremehin orang. Siapa tahu kita nanti butuh orang tersebut juga, dan kita harus menyiram terus networking itu. Jadi jangan kayak apa ya, kalau misalnya dalam ilmu PR Pak ya, jadi kayak kolega itu kan harus terus menerus disiram kayak bunga gitu biar tumbuh gitu. Jadi kayak jangan kita udah kenal tapi udah dilupain, nanti kalau ada butuhnya baru datang, itu kan nggak boleh. Jadi kayak harus di attach terus komunikasinya sama orang-orang yang ada gitu, yang mau kita kenal atau siapapun gitu. Itu untuk networking, biar kedepannya kayak komunikasi mungkin Himakom atau Lab Art mau ngadain acara kan gampang kalau misalnya punya koneksi di mana-mana gitu. Iya, betul sekali. Yang terakhir sih semoga bisa menggapai cita-citanya. Cita-citanya harus ada dari awal biar nggak salah arah juga. Dan
kita itu sih kayak lebih bisa muhasabah diri aja kayak sebagai manusia itu ya. Kalau misalnya kan biasanya ada nih Pak mahasiswa-mahasiswa yang cerita juga ke saya, kenapa ya dia tuh bisa kayak gitu kok gue enggak kayak gitu. Menurut mereka kayak saya sih mikirnya gini, kalau teman-teman ngerasa punya goals atau cita-cita tapi ngerasanya kok saya jatuh mulu, kok saya ketimpa musibah mulu dan lain sebagainya, coba di refresh lagi, di comeback lagi. Pernah nggak zolim kepada orang gitu Pak, kayak muhasabah diri aja sih. Pernah ngomongin orang nggak, atau orang itu masih sakit hati sampai sekarang, atau gitu-gitu yang membuat hal-hal tersebut kayak terhambat bener banget Pak, terhambat banget. Itu siapa tahu itu masalahnya, jadi yang membuat kita nggak bisa mencapai goals tersebut. Itu sih yang saya prinsipin dari hidup ini gitu. Jadi kayak luar jangan biasa gitu Hanifah. sih. Alhamdulillah, amin. Jadi kayak lebih harus bisa muhasabah diri aja biar cita-citanya tidak terhambat teman-teman. Jadi sekarang harus minta maaf kepada orang lain kalau ada salah. Saya juga minta maaf kalau ada salah sama teman-teman semua ya. Gitu Pak. Oke, baik, luar biasa tips dari Hanifah tadi ya teman-teman Sobat Kreasi. Nah, kita telah sampai nih ke penghujung acara kita. Buat Hanifah, terima kasih banyak sudah mampir di ruang podcast kreasi komunikasi ini ya. Nggak kapok kan Hanifah? Nggak banget, ini alhamdulillah. Nanti kalau habis dari ini mau ke Jakarta, Jakarta kan? insya Allah. Kemudian kalau ke sini main aja ya ke sini ya. Insya Allah. Oke, ngisi lagi di sini ya. Siap banget. Oke, baik. Nanti kalau Hanifah. mau ngundang siapa, hubungi aja. Oke, siap Hanifah. Makasih buat komunikasi dan Lab Art juga Himakom udah turut membuat acara ini keren banget. Oke, baik. Sampai bertemu Sobat Kreasi di ruang kreasi komunikasi.